saya Galuh bertemu lagi di Doc Story, sebuah program podcast yang mengupas tentang profesi dokter. Columbians, mendengar istilah endoskopi mungkin terasa sedikit menyeramkan dan juga menakutkan ya. Beberapa pasien mungkin merasa takut karena prosedur melibatkan penggunaan alat medis yang dimasukkan ke dalam tubuh. Sedangkan yang lain mungkin merasa khawatir tentang hasil tes. Di balik tindakan endoskopi ini, ada peran dokter konsultan gastroenterologi dan hepatologi. Columbians pernah mendengarnya? Kira-kira apa sih dokter konsultan gastroenterologi dan hepatologi itu? Dan kasus-kasus apa aja ya yang ditangani oleh mereka? Dan sekarang di hadapan Galuh udah ada dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi yang berpraktik di Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Selamat datang untuk Dokter Mas Lubi sebagai spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi di Doc Story Columbia Asia. Senang sekali ya karena dokter hari ini mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai barengan sama Galuh. Untuk dokter, apa kabarnya nih dok? Baik, Galuh. Baik ya. Ya. Oke, nah tapi sekarang kita bakalan langsung aja untuk ngobrol ya dok ya. Karena pastinya di sini para Columbians dan juga Galuh ini penasaran nih. Apa sih dok sebenarnya profesi dokter konsultan gastroenterologi dan hepatologi itu? Mungkin dokter boleh bantu jelasin nih. Ya. Jadi sebenarnya profesi dokter itu kan banyak melibatkan disiplin ilmu sebenarnya ya. Jadi ada satu disiplin ilmu penyakit dalam, ya, internis ya. Kemudian internis itu juga punya beberapa konsultan ya, atau subdivisi kalau istilah kita. Jadi ada yang divisi ginjal, misalnya konsultan ginjal dan hipertensi, gitu juga mungkin konsultan penyakit trofik dan infeksi, PTI, alergi dan imunologi, reumatologi juga mungkin, endokrin dan metabolik, geriatri, psikosomatik, gitu kan. Nah, di samping itu kebetulan saya tuh menekuni profesi gastroenterohepatologi. Jadi yang kita sebut dengan konsultan gastroenterohepatologi ataupun KGH. Jadi yang dimaksud dengan konsultan gastroenterohepatologi itu memang suatu profesi yang lebih fokus kepada penyakit-penyakit yang sumbernya itu keluhan dari saluran pencernaan dan penyakit hati. Jadi keluhan di saluran pencernaan itu bisa berupa sering mual, muntah, sering sendawa, yang istilah kerennya itu gastroesophageal reflux disease GERD misalnya, atau juga keluhan nyeri ulu hati. Kalau bahasa awamnya itu seperti sakit ma. Sakit ma. Ya, kalau istilah kita itu sindroma dispepsia seperti itu. Atau mungkin barangkali keluhan-keluhan seperti perut gembung, gangguan buang air besar, atau buang air besarnya berdarah, berlendir, atau buang air besarnya mencret tidak berhenti-berhenti seperti itu, yang kita curiga sebagai suatu keluhan yang bersumber dari saluran saluran usus ya, nah, saluran usus besar yang kita sebut dengan kolitis misalnya, itu juga. Atau mungkin barangkali BAB berdarah yang sumbernya bukan mungkin berasal dari hemoroid, itu juga bisa. Atau juga mungkin barangkali ya keluhan-keluhan seperti mata kuning seperti itu ya, yang mungkin kita curiga sebagai suatu gangguan fungsi hati. Apakah itu karena penyakit liver atau penyakit hepatitis lah, yang bahasa umumnya ya sakit kuning. Nah, sakit kuning, hepatitis misalnya. Atau juga mungkin kuning itu apakah disebabkan oleh penyumbatan di saluran empedu, itu juga masih profesi kita. Atau mungkin barangkali juga bersumber apa gangguan ada namanya satu organ di dalam perut itu namanya pankreas ya. Itu juga pankreatitis misalnya itu, atau peradangan pada pankreas itu juga termasuk bagian dari profesi yang ditangani oleh konsultan gastroenterologi dan hepatologi gitu. Oke, nah tapi mungkin kita juga bakal tanyakin ya, untuk dokter sendiri nih, kenapa memutuskan untuk menjadi dokter konsultan gastroenterologi dan hepatologi? Ya, ini sebenarnya pertanyaan cukup menarik juga sebenarnya. Ya, dari beberapa disiplin ilmu di bagian penyakit dalam itu, kebetulan memang ya gangguan saluran pencernaan ini itu kasusnya cukup banyak. Banyak ya dok ya? Iya, dan tidak mengenal usia sebenarnya. Ya mulai dari usia muda, ya kan dewasa, orang tua, itu pasti pernah mengeluh sakit perut. Ya kan? Pasti mungkin mengeluh sering sendawa, pasti mungkin mengeluh
gangguan buang air besar, kadang-kadang mungkin buang air besarnya tidak puas, keras misalnya, atau mungkin kadang-kadang juga bisa berdarah. Jadi itu juga salah satu motivator bagi saya untuk memilih profesi ini, karena memang jumlah kasusnya cukup banyak. Ya, di samping itu mungkin barangkali ya setelah mendalami ilmu ini juga punya ketertarikan karena ada aplikasi praktisnya gitu loh. Seperti misalnya endoskopi gitu kan, kita bisa langsung, misalnya apakah ada perdarahan, bisa kita langsung periksa dengan endoskopi, kita lihat dan bisa kita langsung memutuskan untuk melakukan tindakan pengobatan misalnya terhadap perdarahan itu. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi tadi dokter juga ada menyebutkan tentang yang namanya endoskopi. Ya. Mungkin dokter boleh kasih tahu juga nih sama para Columbians untuk menjelaskan yang namanya endoskopi. Nah, itu apa sih dok sebenarnya? Ya. Jadi endoskopi itu ada suatu alat yang mencakup 2 prosedur ya. Pertama kita sebut dengan prosedur gastroduodenoskopi misalnya. Jadi itu suatu alat endoskopi yang akan kita masukkan melalui rongga mulut. Kemudian setelah itu kita akan mengevaluasi saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung yang kita sebut dengan esofagus ya. Kita mau melihat di situ apakah dijumpai adanya suatu peradangan yang kita sebut dengan esofagitis misalnya, ataukah misalnya ada luka, erosi yang menjadi sumber perdarahan, atau mungkin barangkali juga bisa suatu penyempitan. Penyempitan. Ya, kita sebut dengan striktur, misalnya ada pada kasus-kasus ya mungkin tentamen suicide ya. Jadi minum mungkin zat-zat korosif sehingga bisa menyebabkan esofagus tadi bisa menyempit ya. Itu juga bisa kita nilai, atau mungkin barangkali keganasan ya, atau kanker di esofagus itu juga bisa dilihat, atau juga mungkin barangkali ya apakah ada jamur macam-macam di esofagus itu juga bisa. Kemudian di samping kita periksa esofagus dengan gastroskopi itu kita juga bisa lihat lambungnya ya, apakah ada luka misalnya, apakah apakah ada keganasan misalnya, atau juga misalnya kita bisa lihat curiga misalnya apakah ada suatu infeksi yang ada satu bakteri yang unik yang juga bisa hidup di lambung, namanya Helicobacter pylori. Dengan endoskopi kita bisa ambil sampelnya, kita juga bisa periksa ya untuk melihat apakah Helicobacter pylorinya positif atau tidak. Dan di samping itu juga bisa sampai ke usus halus ya, terutama usus halus yang dekat dengan lambung yang kita sebut dengan duodenum. Nah, kita bisa lihat di situ apakah ada luka, ataukah sampai ke duodenum misalnya apakah ada juga suatu keganasan misalnya, itu juga bisa. Terus satu lagi bisa juga prosedur dari bawah yang kita sebut dengan kolonoskopi. Nah, kolonoskopi ini kita memasukkan alat dari anus, kita akan lihat namanya rektum ya, usus besar namanya rektum. Kemudian mau lihat di situ apakah ada luka. Kemudian dari kita juga bisa tahu apakah ada hemoroid, itu juga bisa ya, atau ambeien ya kalau bahasa awamnya. Kemudian juga nanti bisa masuk ke usus besar yang kita sebut dengan kolon. Jadi kalau secara ilmu kan ada namanya kolon sigmoid, descendent, transversum, ascendent, itu kita bisa lihat apakah ada suatu peradangan kita sebut dengan colitis misalnya, atau apakah ada suatu polip benjolan. Nah, ini paling sering ini. Makanya ya, jadi polip itu memang sama sekali kan belum ada keluhan sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya paling bagus pada saat dia ada polip itu namanya daging tubuh ya. Sebenarnya daging tubuh itu bisa di mana aja ya. Di hidung juga bisa kan, ada polip hidung sering itu kan. Iya. Gitu. Jadi itu sering yang kita takutkan ada polip di usus halus, di usus besar ya. Nah, itu dengan kolonoskopi tadi itu bisa kita lihat, kita ambil, bila perlu kita potong, namanya polipektomi. Nah, dan itu bisa mencegah kemungkinan polip itu berubah menjadi suatu keganasan. Nah, jadi sebenarnya dengan tindakan kolonoskopi ini itu paling sering kita anjurkan pada usia di atas 40 tahun ya. Apalagi mungkin barangkali ada riwayat keluarga dengan riwayat keganasan kanker usus besar misalnya, itu selalu kita anjurkan untuk dilakukan pemeriksaan kolonoskopi. Karena itu kan dia punya risiko ya, karena ada faktor genetik namanya ya. Jadi dengan dilakukan kolonoskopi itu tadi kita bisa identifikasi ada namanya lesi ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan namanya lesi, kita bisa nilai lesi itu apakah itu abnormal
ya kan? Sehingga minimal kita bisa lakukan biopsi namanya. Kita ambil sampel jaringannya, sehingga kita bisa lakukan pemeriksaan histopatologi, ya, pemeriksaan jaringan untuk mengidentifikasi apakah itu suatu peradangan ataukah suatu geganasan. Satu lagi ada namanya enteroskopi sebenarnya. Jadi enteroskopi itu adalah suatu pemeriksaan endoskopi yang lebih khusus ya, yang untuk mengevaluasi saluran usus halus. Jadi kalau dari gastroskopi tadi hanya sampai ke duodenum, sedangkan dari kolonoskopi itu hanya sampai ke usus halus, tapi yang dekat dengan usus besar yang namanya ilium. Sedangkan yeyunum dan ilium yang lebih atas, proksimal kalau bahasa medisnya, yang lebih atas itu kan tidak dapat dengan pemeriksaan endoskopi biasa. Itu namanya enteroskopi. Tapi biasanya kelainan pada saluran usus halus itu sebenarnya cukup jarang. Paling mungkin itu hanya paling sering itu mungkin ada perdarahan. Keganasan itu cukup jarang. Jadi sebenarnya dengan dilakukan pemeriksaan endoskopi biasa, apakah gastroskopi ataupun duodenoskopi, sebenarnya itu sudah sangat membantu untuk mencegah kemungkinan timbulnya keganasan dari saluran cerna di kemudian hari gitu. Oke, tapi tadi ngomongin soal yang namanya endoskopi juga ya dok ya, memasukkan satu alat ke dalam tubuh manusia gitu. Itu kan kayaknya kedengerannya agak sedikit menakutkan ya dok ya. Nah itu gimana sih dok prosedurnya? Apakah itu sebenarnya sakit atau enggak? Ya. Jadi sebenarnya memasukkan sesuatu alat ke dalam tubuh itu pasti akan timbul rasa atau sensasi yang tidak nyaman, itu udah pasti ya. Mungkin kita akan coba lakukan tindakan itu sebaik mungkin, sepelan-pelan mungkin gitu ya, untuk mengurangi ketidaknyaman itu. Tapi di samping itu ya, prosedur kita di Columbia Asia Medan ini itu biasanya tindakan endoskopi itu kita lakukan kerjasama dengan dokter anestesi, dokter bius. Jadi dengan demikian ya, pasien-pasien yang kita lakukan endoskopi di Rumah Sakit Columbia Asia, khususnya di Medan ini sudah dibius oleh dokter anestesi, kemudian kita lakukan tindakan, dan seringkali pasien itu bilang ya, apakah sudah selesai dilakukan nggak nih dok katanya, karena tiba-tiba dia bangun, tindakan udah selesai gitu. Nah, sering seperti itu. Oke, itu berarti kalau misalkan mereka mau melakukan yang namanya endoskopi itu bakalan dibius dulu dok? Ya. Oke, apa itu posisinya tertidur pasiennya atau gimana? Ya. Tertidur ya? Ya, jadi sebenarnya ya dokter bius itu akan memberikan semacam dua macam obat sebenarnya. Satu menghilangkan rasa sakit, satu membuat dia tidur. Nah, seperti itu. Jadi dengan dua obat itu tadi, ketika kita melakukan prosedur endoskopi ya tentu dengan sehati-hati mungkin, seaman mungkin, itu biasanya pasien sama sekali tidak merasa sakit setelah bangun. Karena pada saat tindakan pasti dia akan tidak merasa sakit karena ada bius tadi kan, gitu. Tapi waktu pas setelah bangun itu tadi ya dok ya? Iya, jadi dia justru merasa nyaman juga karena tindakan tadi kita buat sehati-hati mungkin gitu. Nah, tapi kapan nih dok pasien perlu melakukan yang namanya endoskopi? Ini suatu pertanyaan cukup bagus sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau istilah kita itu ada namanya, istilah medisnya itu ada namanya alarm simptom namanya ya. Jadi artinya ada suatu gejala yang harus diwaspadai lah. Alarmnya semacam yang harus diwaspadai. Contohnya misalnya katakanlah mau dari atas dulu ya. Misalnya ada muntah-muntah yang tidak sembuh-sembuh. Misalnya udah dikasih obat anti muntah ternyata muntah-muntahnya terus. Itu mungkin bisa satu. Atau mungkin dia mengeluh nyeri ulu hati. Kemudian sudah dikasih obat dengan penghilang rasa sakit, misalnya dengan pemberian obat-obat penurun asam lambung ya. Kalau istilah kita itu, misalnya setelah diberikan obat selama 8-12 minggu tidak kurang, itu juga indikasi untuk endoskopi dari atas misalnya. Atau misalnya juga katakanlah ada muntah darah, ya. Ataupun mungkin barangkali berak darah tapi yang berwarna hitam. Sebab kalau seandainya berak darah berwarna merah segar, kalau istilah awam bilang itu darahnya hidup, itu kemungkinan dari bawah, saluran cerna bagian bawah, kalau istilah kita ya, atau dari usus ya. Nah, tapi kalau dia warna hitam itu cenderung dari atas. Atau mungkin barangkali nyeri ulu hati, ada mual, ya mungkin dengan ada kita cek HB cek darah HB namanya ya, hemoglobin itu turun di bawah 10 yang kita sebut dengan anemia. Itu juga sudah indikasi untuk lakukan endoskopi gitu. Atau mungkin barangkali ada riwayat keluarga kanker lambung misalnya kan, atau kanker osofagus misalnya. Nah, itu juga indikasi untuk endoskopi. Yang dari atas ya, disebut dengan gastroduodenoskopi.
Atau mungkin barangkali ada juga BAB-nya darah segar, kita curiga dari bawah ya. Kemudian ada juga riwayat keluarga dengan kanker usus besar misalnya, itu juga indikasi untuk dilakukan kolonoskopi kan. Apalagi mungkin ya tadi ya ada sakit perut dengan HB rendah, itu juga tindakan untuk dilakukan endoskopi seperti itu. Oke, nah tapi setelah pasien melakukan yang namanya endoskopi dok, ada nggak sih mungkin kayak setelah itu mereka harus melakukan yang namanya kontrol lagi? Ya. Ada. Oke, apa aja tuh dok? Nah, jadi seperti gini, misalnya ada pada beberapa kasus, nah sering ini mungkin kasus yang paling sering itu kan sering ya mungkin karena minum kopi, ya makan coklat atau minum coklat gitu ya, itu sering keluhan sendawa, ya kan, sering-sering itu, atau seperti rasa panas di dada, kalau istilah kita tuh namanya headburn gitu ya, nah itu sering, itu setelah di endoskopi ternyata ada luka lah ya, yang kita sebut dengan erosi itu di osofagus namanya, jadi ada namanya osofagitis ya, itu ada grade-grade-nya ya. Kalau istilah kita itu ada pembagiannya, ada namanya Los Angeles kriteria namanya ya, jadi itu kok sedikit agak medis. Tapi kalau dia grade B, grade C, grade D misalnya kan, itu kita anjurkan untuk pemakaian obat asam lambung itu bisa sampai 12 minggu gitu loh, 3 bulan. Nah itu sebabnya makanya pasien itu setelah kita endoskopi kita anjurkan untuk kontrol, ya kan, untuk mengetahui apakah keluhannya itu berkurang atau tidak, misalnya. Atau misalnya ada pada kasus, misalnya ada luka ya di lambung atau di usus halus ya, yang kemudian setelah kita cek ternyata Helicobacter pylorinya positif, ya kan? Nah, itu biasanya itu kita berikan obat untuk mengeradikasi kalau bahasanya, atau membasmi kuman ya, kalau bahasa kita eradikasi ya. Itu Helicobacter pylori itu biasa kita berikan sampai 2 minggu dengan 2 macam antibiotik. Nah, selanjutnya itu kan kita periksa ulang seperti itu. Jadi tetap pada kasus-kasus yang keluhan saluran pencernaan ini ada bagusnya itu dilakukan kontrol ulang untuk mengevaluasi apakah target pengobatan itu sudah mencapai atau sudah sesuai yang kita inginkan atau tidak gitu loh. Oke, nah tapi ini dok, sebelum melakukan endoskopi ada nggak sih syarat-syarat si pasien tersebut, atau mungkin ada beberapa pasien yang dia itu nggak boleh dilakukan endoskopi gitu, untuk pemeriksaan endoskopi gitu? Ya. Ada nggak? Ada. Kalau sebenarnya memang syarat-syarat, ya biasa pasien akan kita puasakan seperti itu ya. Kalau untuk dari atas itu mungkin puasanya sekitar 8 jam. Atau kalau seandainya endoskopinya dari bawah, kita sebut dengan kolonoskopinya. Kolonoskopi itu biasanya kita memberikan obat-obat seperti pembersih usus, nah, gitu kan. Itu memang ada persyaratannya. Kemudian secara umum memang ya pasien yang kita mau angkat endoskopi itu ya keadaan umumnya, vital sign kalau istilah kita ya, tekanan darahnya, kemudian juga frekuensi atau jumlah napasnya itu juga harus normal ya, sesuai dengan kriteria normal. Atau mungkin barangkali sering kita itu mendapat konsul itu sering dari dokter jantung. Biasanya pasien-pasien yang ada penjepitan saluran pembuluh darah jantung itu sering mendapat obat-obat pengencer darah. Nah, sering itu juga dia juga mengeluhkan buang air besarnya warna hitam. Nah, karena bisa ada terjadi perdarahan ya di lambung seperti itu. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu memang kita juga harus berkonsultasi dengan dokter jantung. Kira-kira dari segi jantungnya ini aman nggak untuk lakukan tindakan endoskopi? Sebab kita juga jangan sampai misalnya pada saat tindakan endoskopi timbul sesuatu hal yang membuat pasien itu menjadi lebih mengalami perburukan seperti itu ya. Jadi kesimpulannya memang ya pada beberapa kasus tertentu, misalnya pada usia tua ya, atau mungkin barangkali dia ada bersamaan kita sebut dengan komorbid ya, dengan penyakit-penyakit jantung seperti itu kan kita konsul ke dokter jantung, atau mungkin barangkali dia ada komorbid dengan sakit gula itu kan, itu biasanya kita konsultasi dengan dokter diabetes untuk kasih turun kadar gulanya itu untuk mencapai kadar yang optimal seperti itu. Oke, tapi dokter pernah nggak nih mungkin ada pengalaman ya setelah melakukan endoskopi tapi ternyata hasilnya itu nggak sesuai sama yang diharapkan gitu? Pernah nggak dok? Oh pernah. Ya misalnya itu sering itu. Jadi sebenarnya pasiennya itu keluhannya mungkin ya tidak terlalu berat yang dia keluhkan gitu loh. Dia terkadang mengeluh nyeri ulu hati aja seperti itu ya. Tapi kita lihat kok
badannya kurus gitu ya. Kemudian kita cek darahnya kok HB-nya turun, kita anjurkan endoskopi. Ternyata setelah kita lakukan endoskopi, ternyata udah kita temukan adanya keganasan, kanker lambung misalnya kan itu, atau CA gaster kalau bahasa kita ya, yang kemudian setelah kita periksa dengan pemeriksaan tambahan seperti dengan scanning, ya, ternyata sudah menyebar metastase gitu loh. Satu lagi mungkin ya, ada lagi pasien datang dengan keluhannya, luar biasa sakit perutnya gitu kan, sampai dia muntah-muntahnya hebat, sampai dia keringat dingin karena saking sakit perutnya. Kemudian setelah kita endoskopi, ternyata cuma peradangannya biasa gitu. Peradangannya biasa. Itu sering itu memang. Itu sering ya dok ya? Oke, nah sekarang kita mungkin beralih ke prosedur lainnya dok ya. Kalau ERCP itu apa tuh dok? ERCP. ERCP ya? Oke. Jadi ERCP itu endoscopic retrograde cholangiopankreatografi. Jadi itu sebenarnya suatu prosedur endoskopi juga. Yang tujuan utamanya itu adalah untuk mengevaluasi saluran biliar ya, saluran biliar dan saluran pankreas. Makanya namanya endoskopik secara retrograd. Jadi endoskopi retrograd cholangiopankreatografi. Cholangio itu maksudnya saluran biliar ya, gitu. Jadi tujuannya itu biasanya mau melihat ya, apakah saluran biliar atau pankreasnya itu ada sumbatan atau tidak. Nah, itu biasanya indikasi untuk dilakukan tindakan ERCP. Kita anjurkan ERCP pada suatu pasien itu biasanya kalau pasien datang dengan keluhan kuning ya, jadi matanya kuning, kemudian buang air kecilnya itu kuning pekat gitu. Kemudian tapi buang air besarnya kayak seperti dempul gitu. Ya, jadi kuningnya kurang. Nah, itu terjadi karena ada sumbatan dia yang seharusnya saluran namanya bilirubin ya. Nah, bilirubin yang diproduksi di hati itu melalui saluran empedu itu sampai ke usus. Jadi karena memang ada sumbatan, jadi saluran biliarnya itu bilirubinnya itu nggak optimal sampai gitu loh, sesuai dengan jumlah yang cukup gitu. Jadi artinya sumbatan dia, dan itu yang masuk ke dalam darah, jadi buat matanya kuning. Mungkin kalau kulitnya putih itu jadi kuning gitu kan. Jadi masuk sampai ke urin juga jadi kuning gitu kan. Nah, sehingga BAB-nya juga jadi dempul. Jadi artinya pada kasus-kasus seperti itu yang kita curiga ada sumbatan, itu biasa kita anjurkan tindakan ERCP. Jadi ERCP itu sebenarnya fungsinya ada dua sebenarnya. Pertama diagnostik ya, satu lagi terapeutik. Jadi diagnostik itu maksudnya betul nggak ada sumbatan gitu loh. Kalau ada sumbatan, apakah sumbatannya batu atau tidak, ataukah keganasan. Jadi kita bisa lakukan biopsi misalnya kan, sekalian biopsi. Kalau mungkin biopsi. Atau tindakan terapeutik. Nah, jadi artinya ternyata batu. Nah, kemudian kita lakukan pemotongan sphincter, namanya sphincterectomy, kemudian batunya kita buang, jadi saluran jadi lancar. Atau minimal karena batunya besar atau ada tumor, jadi kita bisa lakukan namanya pemasangan stent. Jadi sehingga salurannya itu menjadi tidak tersumbat lagi, menjadi lancar. Dan itu bisa mengurangi resiko kuningnya lagi, jadi mengurangi resiko sumbatan dan juga mungkin mengurangi resiko adanya infeksi gitu. Nah tadi kan kalau endoskopi itu ada kontrol setelah penanganannya ya dok ya. Kalau ERCP ini apakah sama juga dok? Ada kontrolnya juga? Ada. Jadi kalau untuk kasus-kasus misalnya ada batu yang besar, yang memang berisiko untuk dilakukan pengangkatan ya, pembersihan, misal resikonya karena dia besar sehingga bisa risiko kemungkinan robek namanya perforasi, maka biasanya kita pasang stent. Nah, itu biasanya stent yang kita pasang, biasa stent plastik itu kita anjurkan kontrol untuk 3 bulan lagi misalnya. Ya, jadi sehingga 3 bulan lagi stentnya kita ganti. Itu biasanya 3 bulan lagi itu biasanya batunya itu sedikit lebih lunak ya dibandingkan awal, dan itu bisa memudahkan kita untuk menghancurkannya dan kita membuang. Atau misalnya pada kasus-kasus keganasan gitu ya, yang mungkin barangkali tidak operabel ya karena sudah metastase, itu biasanya kita anjurkan pemasangan stent metal gitu loh. Jadi pemasangan stent metal, jadi itu juga perlu dievaluasi. Memang pemasangan stent metal itu bisa berlangsung seumur hidup ya. Artinya memang ya kalau dia plastik kan 3 bulan, kalau metal mungkin bisa sampai 1 tahun 2 tahun, yang mungkin barangkali usia pasiennya tidak sampai seperti itu. Tapi perlu kita evaluasi karena risiko stent metal itu juga ada kemungkinan terjadi tersumbat.
sehingga kita bisa langsung bersihkan gitu loh. Oke, nah itu dia tadi Colombians. Tapi sekarang kita kayaknya bakal beralih ke pribadi dokter dulu nih ya. Nah, Galuh pengen tahu dong kalau dokter nih hobinya apa nih? Dan biasanya kalau misalkan ada waktu luang, nah biasa apa sih yang dokter lakuin? Ya saya sih ya hampir setiap hari ya, minimal 5 kali seminggu tuh ya biasanya kayak treadmill ya. Treadmill itu ya kebetulan punya alat treadmill di rumah, itu dirasakan 30 menit ya. Ya di samping itu mungkin ya mungkin kebiasaan dari dulu mungkin ya membaca ya. Jadi itu memang suatu hobi. Hobi ya. Jadi satu hari itu mungkin sekitar 1 sampai 2 jam ya macam-macam. Mulai dari koran, majalah atau sampai ke jurnal ilmiah ya untuk tetap mengupdate. Satu lagi mungkin barangkali catur. Ya, saya suka catur. Kemudian ya kadang mungkin barangkali zaman sekarang kita punya tablet ya. Jadi kita bisa bermain catur itu ya berlawanan dengan komputer ya. Jadi nggak perlu harus 2 orang kan. Terus satu lagi sepak bola. Ya, oke. Berarti sukanya olahraga juga nih ya dok ya. Jadi memang dari dulu waktu kuliah itu sering bermain sepak bola. Jadi tapi mungkin barangkali hobinya ini bukan main sepak bola lagi. Ya kan karena mungkin barangkali ya berisiko ya. Ya untuk ini karena itu olahraga permainan mungkin barangkali beralih ke nonton sepak bola. Nonton sepak bola itu termasuk hobi juga ya dok ya. Itu olahraga walaupun cuma ngelihat ya dok ya. Ya artinya ya hobi nonton olahraga maksudnya. Nah tapi ada nggak sih dok cita-cita dokter yang bisa dibilang tuh sampai sekarang tuh belum kesampaian gitu? Apakah menjadi dokter aja itu memang udah jadi cita-cita dokter atau ada lagi yang lain? Ya sebenarnya motivasi jadi dokter ini itu paling sering orang tua saya. Terutama bapak saya memang paling berkeinginan supaya anaknya jadi dokter. Dan itu membuat saya tersugesti ya. Nah, itu salah satu tersugesti dan ternyata setelah ikut ya setelah sekolah akhirnya menikmati gitu. Sampai akhirnya menikmati jadi dokter ini ya dok ya. Walaupun sebenarnya mungkin barangkali ini ada satu nih. Apa tuh? Jadi ketika selesai pendidikan dokter dan memulai ada kepanitiaan klinik senior dokter muda nih. Jaga pertama ya kan ya masuk ke bagian besar jadi jaga malam nih. Tiba-tiba kasus pertama yang dihadapi itu pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian atas. Dan itu terjadi sekitar jam 1 malam kita dibangunin atau saat itu. Jadi itu memang ya artinya ya sebagai suatu karena ini baru pertama jaga menghadapi kasus perdarahan seperti itu ya kemudian sempat juga berpikir teman-teman yang profesi lain mungkin 4 tahun sudah tamat sudah kerja nggak perlu jaga malam ya sementara kita 4 tahun belum kerja juga tapi ya jaga malam seperti itu. Tapi terakhir ya bersyukur bahwa dengan menekuni profesi ini ya kita kita bisa menolong orang ya. Menolong orang dan istilahnya sudah menikmati lah. Jadi mensyukuri profesi ini gitu mensyukuri kira-kira. Dan berarti sekarang menikmati menjadi dokter walaupun awalnya itu adalah motivasi dari orang tua ya dok ya. Itu menjadi sugesti dulu. Artinya dengan saran orang tua itu kan menjadi motivasi kita. Benar. Kemudian setelah menekuni maksudnya setelah ingin tahu gimana dokter itu akhirnya memang itu keinginannya gitu. Oke, akhirnya emang tahu kalau misalnya memang ya mau jadi dokter lah pada akhirnya gitu ya dok ya. Iya. Nah jadi itu dia tadi Colombians, kita udah ngobrol barengan sama dokter dan nanti kita bakalan lanjut lagi. Jadi untuk para Colombians jangan kemana-mana. Oke, sekarang kita bakalan main mitos dan fakta ya dok ya. Jadi Galuh nanti bakalan kasih satu pernyataan. Dokter boleh kasih tahu apakah itu mitos atau fakta dan sertain juga alasannya. Oke, siap ya dok ya. Untuk pernyataan pertama nih. Pasien selalu dalam keadaan sadar saat menjalani endoskopi. Apakah itu mitos atau fakta? Ya sebenarnya sih kalau mau melakukan endoskopi itu bisa sadar bisa dibius. Iya kan? Jadi ya fakta juga lah sebenarnya. Fakta juga sebenarnya. Oke. Dan selanjutnya nih ya dok ya. Asam lambung bisa naik menuju jantung dan menyebabkan serangan jantung. Apakah itu mitos atau fakta? Itu jelas mitos. Itu mitos. Oke. Kenapa? Kenapa? Asam lambung itu tidak pernah menyebabkan kematian. Oke.
Ya, memang pada beberapa kasus asam lambung tuh naik ke atas, kita sebut dengan GERD, gastroesophageal reflux disease. Makanya keluhannya itu seperti keluhan heartburn, ya kan, dada terasa panas. Dan istilah kita tuh ada namanya diferensial diagnosa. Jadi makanya pasien-pasien dengan keluhan dada panas, di samping kita berpikir ini kemungkinan asam lambung yang naik ke atas, tapi itu ada kemungkinan serangan jantung. Serangan jantung. Ya, jadi yang bisa menyebabkan kematian itu serangan jantung, bukan asam lambung. Bukan asam lambung ya. Oke, selanjutnya ya dok ya. Orang Indonesia sulit terkena kanker usus. Kanker usus adalah penyakit orang kulit putih. Apakah ini mitos atau fakta? Ini kayaknya sih mitos lah. Mitos ya dok ya. Apalagi apa namanya pola makan, ya kan sekarang kan ya modernisasi, westernisasi tidak hanya termasuk gaya hidup kan, pola makan juga kan. Iya benar. Jadi maka fast food sudah merajalela. Jadi intinya sebenarnya kanker lambung itu terkena pada orang-orang yang konsumsi katanya, dan memang ini ada data serat kurang. Jadi kalau serat kurang itu menyebabkan pola defekasinya menjadi tidak lancar. Kalau istilah kita itu namanya konstipasi. Nah, itu merupakan salah satu faktor risiko. Walaupun sebenarnya ada faktor lain seperti misalnya faktor genetik dan sebagainya. Oke, lanjut ya dok ya. Benar atau enggak nih, mitos atau fakta? Feses berwarna hitam itu disebabkan karena adanya pendarahan di usus. Ya, sebenarnya pendarahan gini. Kalau feses warna hitam itu ada perdarahan di saluran cerna bagian atas. Nah, jadi saluran cerna itu dibagi dua, atas dan bawah. Itu batasnya memang di usus halus, tepatnya di duodenum, ligamentum teres namanya. Jadi kalau ada perdarahan, apakah dari lambung, apakah dari esophagus, dari lambung, ataukah duodenum di atas ligamentum teres, nah itu namanya fesesnya bisa berwarna hitam. Oke, nah jadi tadi itu dia kita udah main mitos dan juga fakta ya dok ya. Nah mungkin terakhir nih dokter boleh kasih pesan juga untuk para Colombians, terutama untuk menjaga kesehatan pencernaan. Gimana nih dok? Nah, jadi saran kita, jadi karena memang keluhan saluran pencernaan ini cukup banyak ya. Jadi sebenarnya yang pertama dijaga itu pola makan. Nah, jadi pola makan. Pertama ya makan harus teratur gitu ya. Ya pagi, siang, malam. Kalaupun nanti misalnya mau diet atau mau menurunkan berat badan, ya bukan berarti nggak makan. Ya tetap makan, tapi mungkin porsinya itu dikurangi seperti itu. Kemudian ya dianjurkan ya banyak makan serat seperti itu ya, supaya BAB-nya bagus. Kemudian satu lagi mungkin barangkali kopi. Kopi ini apakah minum kopi itu berbahaya atau tidak? Atau timbul keluhan atau tidak? Jadi ini kan karena kopi ini kan gaya hidup nih sekarang. Benar-benar. Sebenarnya kopi itu banyak manfaat karena juga bisa buat otak kita itu lebih segar ya, karena kemudian juga lebih energik ya. Dan satu lagi di liver. Ini ahli liver hepatologi itu menganjurkan minum kopi karena itu bisa bersifat hiperprotektif. Tetapi di satu segi yang lain bahwa kopi itu juga bisa buat asam lambung naik. Nah, solusinya mungkin barangkali kalau mau minum kopi ya jangan terlalu berlebihan. Itu kira-kira sekitar 3 gelas satu hari itu masih recommended lah. Tapi satu lagi mungkin ya setelah makan itu baru minum kopi seperti itu. Satu lagi mungkin ya olahraga secara teratur ya, itu menjaga kesehatan. Oke, terima kasih ya Dokter Masrul karena udah mau ngobrol barengan sama Galuh, dan juga untuk para Colombian sekian ya ngobrol inspiratif kita barengan sama Dokter Masrul, dan semoga obrolan singkat ini tuh bukan hanya memberikan inspirasi tapi juga wawasan tentang kesehatan pencernaan, dan tidak kalah pentingnya untuk mengenal Dokter Masrul secara lebih dekat. Sekian dari saya Galuh undur diri, sampai bertemu di episode Doc Story berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share channel RS Columbia Asia. Salam sehat!